Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, saya rindu ingin membagikan firman. Namun sebelum kita mendengarkan firman, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih-Mu, yang dimana pada pagi hari ini kami telah bangun dari istirahat kami. Terima kasih atas nafas kehidupan dan juga kesehatan yang masih Kau berikan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami selanjutnya pada pagi hari ini ya Tuhan. Namun sebelum daripada itu, kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya bantulah kami Bapa, supaya kami mengerti akan firman-Mu ini. Inilah doa pengharapan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Saya memberikan judul renungan kita pada pagi hari ini ialah Jangan tunggu sampai kita sempurna. Jangan tunggu sampai kita sempurna. Banyak orang Kristen yang enggan untuk membagikan atau menceritakan kisah daripada Yesus kepada orang lain. Ya, oleh karena faktor merasa kurang sempurna, merasa diri belum layak, merasa diri paling berdosa. Nah, inilah salah satu menjadi penghambat akan penyebaran Injil di muka bumi ini. Nah, memang betul kita perlu memperhatikan tubuh kita, sehingga Injil tidak menjadi ditolak oleh karena kehidupan kita belum 100% dengan firman Allah. Tetapi seperti Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 mengatakan bahwa tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Namun di sisi lain, kapan kita mau menginjil kalau kita menunggu menjadi sempurna terlebih dahulu? Kekristenan bukan merupakan sebuah proses pertumbuhan. Kekristenan merupakan sebuah proses pertumbuhan yang terus berjalan. Seperti dalam Filipi 1 ayat 6 mengatakan bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bahkan sampai kedatangan Yesus, kita akan masih terus bertumbuh di dalam Tuhan. Rasul-rasul pun yang sudah kecurahan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 2 sudah melakukan pelayanan yang luar biasa, yang sudah membawa banyak ribuan jiwa kepada Kristus. Tapi mereka juga masih ada yang tidak sempurna. Ketika rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah, ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Ini terdapat di dalam Kisah 11 ayat 1-2. Banyak dari mereka yang masih memiliki pengertian bahwa hanya bangsa Yahudi yang berhak menerima keselamatan. Nah, ini pengertian yang salah yang mereka miliki. Mereka tidak sempurna, tapi bukan berarti mereka tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi selama perjalanan iman mereka, Tuhan akan terus menuntun mereka untuk bertumbuh juga. Jadi mau sampai kapan kita mengabarkan Injil ini? Apakah kita akan terus berkecil hati untuk mengabarkan Injil
oleh karena kita masih sering kali merasakan belum layak di depan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan bukan mencari orang yang sempurna. Tuhan tidak mencari orang yang paling benar di muka bumi ini. Tetapi Tuhan mencari saya dan juga saudara dan serta Bapak Ibu yang berdosa ini, yang masih memiliki dosa-dosa yang rahasia, yang diketahui diri kita dengan Tuhan, yang seringkali masih melakukan dosa-dosa kesayangan. Tuhan cari orang-orang seperti itu. Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Tapi seringkali kita merasa berkecil hati oleh karena diri kita belum layak untuk mengabarkan Injil. Bagaimana dengan perihal ini? Apa yang boleh kita lakukan? Apakah mengabarkan Injil hanya di atas mimbar ini? Apakah mengabarkan Injil hanya di dalam gereja? Tidak. Mengabarkan Injil bukan hanya di dalam, melainkan juga kita boleh mengabarkan Injil kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita. Apakah mengabarkan Injil harus membacakan firman? Tidak juga. Dengan cara kita menceritakan betapa baiknya, betapa murah hatinya Tuhan Yesus, itu sudah salah satu untuk mengabarkan Injil. Itu sudah salah satu cara untuk memperkenalkan Yesus kepada teman-teman kita yang belum mengenal Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, teman-teman, orang muda, jangan tunggu sampai kita sempurna baru kita memulai penginjilan kita. Melainkan dimulailah dari sekarang. Dimulai dari diri kita sendiri. Kiranya firman pada pagi hari ini boleh memperkuatkan iman kita dan boleh memimpin aktivitas kita dalam sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.